percayalah dalam hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, perempuan ini bermasalah. Dia tidak mau ketemu orang, dia datang jam 12 siang. Kenapa dia bermasalah? Ya, Injil Yohanes pasal yang keempat, judul perikopnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, judulnya ini luar biasa saudara, percakapan dengan perempuan Samaria. Saya percaya akan ada banyak hal yang akan Tuhan bukakan bagi setiap kita dan kita akan membaca sama-sama. Ayat yang pertama begini, Injil Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Pada waktu itu Tuhan Yesus dalam pelayanannya bersama dengan murid-muridnya membaptis banyak orang. Padahal Yesus tidak membaptis, murid-muridnya yang membaptis. Tapi ketika orang Farisi mendengar, maka mereka menjadi marah saudara ya. Lalu Yesus menyingkir dari sana, di sini dikatakan ia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ada yang menarik, tujuan Yesus adalah ke Galilea saudara ya. Tapi di sana dikatakan ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Pada waktu itu orang-orang yang akan menuju ke satu tempat, terutama orang Yahudi, dia tidak akan melewati daerah Samaria. Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Samaria dari dulu itu bermusuhan. Ya, orang Samaria itu adalah orang-orang yang mendiami Palestina Utara ya, yang dulu dia adalah kerajaan Israel Utara, tetapi sejak abad 6 sebelum Masehi itu terjadi perpecahan. Jadi orang Yahudi dan orang Samaria itu berpecah dari dulu. Kenapa? Masalah etnis ya. Orang Israel menganggap bahwa orang Samaria itu bukan keturunan Israel asli karena mereka sudah mengalami kawin campur saudara. Dan sejak saat itu terjadi banyak perpecahan, antara Yahudi dan Samaria, termasuk dari cara beribadah ya. Orang Samaria tidak mau beribadah ke bait Allah, tetapi orang Yahudi beribadah ke bait Allah. Orang Samaria menuduh orang Yahudi sesat, sebaliknya orang Yahudi menuduh orang Israel sesat. Lalu terjadi perpecahan dan sejak saat itu orang-orang Yahudi tidak mau melintasi daerahnya orang Samaria. Tetapi ada yang menarik, Yesus ketika dia mau menuju ke Galilea, di sana dikatakan dia harus melintasi daerah Samaria. Yesus memilih melewati Samaria. Kenapa? Ada sesuatu yang luar biasa. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang saudara. Ya saudara, kita percaya bahwa semua yang Yesus lakukan di dalam perjalanan pelayanannya adalah mengikuti tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan secara kebetulan dia melewati sumur itu, tapi ada sesuatu tujuan Tuhan di sana ya. Percayalah, dalam hidup ini Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita. Amin saudara. Lalu di sana dikatakan hari kira-kira jam 12 siang. Yesus duduk di dekat sumur ya, karena dia haus, dia mau minum di sumur itu. Lalu ayat yang ke-7 berkata begini, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, saya mau tanya saudara ya, orang itu pergi ke sumur biasanya jam berapa? Yang tidak punya sumur ketahuan. Ya, saya dulu waktu belum ada PAM, kita dulu datang ke sumur ya. Ada sumur saudara ya. Iya, karena ini banyak pemirsa di kanan dan di kiri, jadi saya melihat semua orang. Mungkin ada di rumah yang duduk di meja makan, yang duduk di dapur, saya lihat dari ujung sampai ujung ya saudara. Jadi saudara, ya mungkin ya Yesus waktu itu lewat jam 12 siang loh, jam 12 siang ya. Orang itu kalau ke sumur waktu terbaik yang pertama apa? Pagi. Kok tahu punya sumur? Ya. Kenapa saudara pagi? Karena di situ kita baru bangun. Pasti semua aktivitas butuh
air, ya. Itu pasti orang akan butuh air pagi hari. Dia ke kamar mandi, cuci piring, cuci baju, bersih-bersih, semua pakai air. Yang kedua, orang datang ke sumur itu kira-kira jam berapa? Sore. Kenapa? Udah habis persiapan yang pagi. Ya datang lagi dia sore. Tapi perempuan ini dia datang jam 12 siang ke sumur. Saudara tahu kenapa? Ya, bukan karena pagi dia jaga toko. Zaman itu belum ada orang jaga toko ya di Tanah Abang nih. Ya, jadi saudara, ya kenapa dia datang jam 12 siang? Itu waktu yang sepi. Tidak ada orang. Perempuan ini bermasalah, dia nggak mau ketemu orang. Orang itu kalau bermasalah tidak mau ketemu orang, ya. Tapi kalau tidak bermasalah ya ketemu aja. Dia sengaja datang di waktu sepi, berharap tidak ada orang di sumur. Dan benar waktu dia datang, cuma ada satu, siapa? Yesus. Percayalah, dalam hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, perempuan ini bermasalah. Dia tidak mau ketemu orang, dia datang jam 12 siang. Kenapa dia bermasalah? Kita lanjutkan di sana. Ya, lalu datanglah seorang perempuan, ayat 7. Perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ya. Lalu ayat yang ke-8, sebab semua murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Pada waktu itu orang Samaria adalah orang yang dianggap tidak bagi orang Yahudi itu mereka itu sesat, mereka itu pokoknya terbuang, tidak masuk dalam kumpulan orang Israel pada waktu itu, saudara. Lalu dia bilang, "Masa engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria?" Ini artinya apa? Yesus itu tidak pernah memandang siapapun kita. Dia datang kepada siapa dia mau datang. Karena itu jangan pandang rendah orang, saudara. Karena Yesus bisa datang kepada siapa saja dia mau datang, ya. Lalu di sini dikatakan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ya. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Sekiranya engkau tahu, engkau ini berhadapan dengan siapa, ya? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah." Saudara, ini gambaran tentang banyak orang Kristen hari-hari ini. Katanya sih sudah berhadapan dengan Yesus, katanya sih sudah mengenal Yesus. Tapi sayang dia nggak tahu karunia Allah yang ada dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Kalau sekiranya engkau sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Yesus bilang, kalau saja engkau tahu dengan siapa hari ini, kalau saja engkau mengenal siapa Tuhanmu, maka engkau akan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan secara benar. Makanya hidupnya kacau balau, saudara. Lalu ayat yang berikutnya, Yesus berkata kepada dia, ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba," ya. Yesus bilang, "Kalau engkau tahu siapa aku, maka engkau pasti akan meminta kepadaku dan engkau akan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ya. Lalu ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup?" Orang itu kalau belum ketemu Tuhan, dia tidak bisa menafsirkan sesuatu yang rohani secara rohani. Yesus berkata tentang sesuatu yang sifatnya kekekalan, tapi perempuan ini menilainya dengan sesuatu yang sifatnya fana. Dia bilang apa? "Ya, engkau kan gak punya timba. Bagaimana engkau bisa kasih saya minum? Orang kamu aja gak punya timba." Terlalu dalam, saudara. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, ada banyak perkara-perkara rohani yang kita bisa tangkap, yang kita bisa maklumi dalam hidup ini, sehingga hidup kita tidak hanya memandang pada apa yang kelihatan, tapi kita bisa melihat sampai pada apa yang tidak terlihat. Amin.